Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Puspita dari Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi dan proses kehamilan. Apa itu pengertian dari menstruasi? Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut siklus menstruasi. Terjadi pada usia 11 tahun sampai berlangsungnya hingga menopause sekitar 45-55 tahun. Normalnya berlangsung selama 3-7 hari. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi sampai hari di mana pendarahan dimulai. Disebut hari pertama, kemudian dihitung sampai dengan hari terakhir. Tahap menstruasi. Tahap folikel, tahap ovulasi, tahap luteal, keadaan pembuluh darah saat menstruasi, gangguan haid dan siklusnya, kelainan banyaknya darah dan lamanya pendarahan pada haid, hipermenorea dan hipomonerea. Kelainan siklus, polimenorrea, oligomenorrea, pendarahan di luar haid, gangguan lain yang hubungannya dengan haid, terdapat persistence, picardius, pendarahan ovulasi, mastalgia. Selanjutnya proses kehamilan. Konsepsi atau fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Ovulasi setiap bulan. Ketika sel matang dilepaskan oleh diantara kedua ovarium, proses ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid pertama. Berikut adalah gambar dari sebuah proses ovulasi. Perjalanan dalam tuba Fallopi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba Fallopi, tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Melalui ejakulasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Dengan berenang secara cepat kurang lebih 30 menit dan bertahan hidup 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja. Akibat adanya penghalang, ia berada di dalam saluran reproduksi wanita. Bila sel sperma bertemu dengan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah fertilisasi terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna, termasuk dalam hal jenis kelamin mudiga. Pembelahan sel. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh pars ampularis tuba Fallopi menjadi beberapa sel. Morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari. Kadang-kadang, oleh karena sebab tertentu, sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba Fallopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu, yaitu kehamilan ektopik. Implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel telur yang terus membelah diri. Perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudiga. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi, mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu ke-5, sudah terjadi detak jantung janin. Minggu ke-7, tali pusat terlihat. Mudiga disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau 2,5 cm. Persalinan atom terjadi pada kehamilan 40 minggu. Sekian, terima kasih.